dari sahibika yawmal jum'ati amsik wal imamu yaqutu faqad lagaw wa man lagaw fala jum'ata lah amsiku wasma'u wati'u rahimakumullah amsiku wasma'u wati'u rahimakumullah amsiku wasma'u wati'u la'alakum Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma qawli islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ansurhum ala mu'minin Ya Rabbi uktub lana minka bil khair wa ya khairun nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'alas shalah Hayya 'alas Hayya 'alal falah Hayya 'alal Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma barik ala Alhamdulillah, Alhamdulillahil Malikid Dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala marri zaman. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله
آله وأصحابه وذرياته وجميع المسلمين والمسلمات من رحمة الله تعالى. أما بعد فيا عباد الرحمن أوصي ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كيف بكم أيها الناس إذا طاب نساؤكم واقصر فتيانكم؟ قالوا: يا رسول الله إن هذا لكائن. قال: نعم وأشد منه، إلى آخر الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah, sidang Jumat yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan curahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, baik yang nampak maupun yang berada di dalam batin kita. Mudah-mudahan segala urusan-urusan dunia kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki kita yang kita cari dengan jalan yang halal Allah jadikan keberkahan untuk diri kita dan ahli keluarga kita. Mudah-mudahan urusan ibadah kita untuk akhirat kelak kita nanti tatkala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan hingga siang hari ini mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, ketika para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duduk di sisi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari beliau duduk para sahabat-sahabatnya mendengarkan nasihat-nasihat di dalam agamanya, mendengarkan ilmu-ilmu, hadis-hadis, bahkan wahyu yang dinanti-nantikan. Karena bahwasanya yang keluar daripada lisan baginda Nabi besar Muhammad tidak lain adalah wahyu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan kepada beliau untuk kita sebagai hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka antara itu hendaklah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti kelak di akhirat dikumpulkan bersama para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, dikumpulkan bersama junjungan kita Nabi Muhammad, yang nanti pada tanggal 28 esok hari kita akan merayakan daripada kelahiran beliau. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dikuatkan rasa kecintaan kita sebagaimana cinta para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, apa yang Nabi ucapkan, kaifa bikum ayyuhan nas idza taqa nisa'ukum waqsaqa fityanukum, bagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, wahai para sahabat-sahabatku, wahai umat Islam, bagaimana dengan kita? Nabi Muhammad mengingatkan kepada umatnya yang dicintai oleh beliau bahwasanya yang menjadi ultimatum beliau adalah idza taqa nisa'ukum, apabila wanita-wanita yang ada di sekitar kita,
apalagi yang ada di lingkungan keluarga kita, pokok dia melampaui batas, dia keluar daripada apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tatkala dia sudah melakukan daripada hal-hal yang melampaui batas, maka otomatis dia bukan dekat nanti bersama Nabi Muhammad, tetapi dia akan baik, akan jauh dari junjungan kita Nabi Muhammad. Jangan kita merasa ingin masuk surga sendirian, bahkan kita melalaikan tanggung jawab kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, apalagi keluarga besar kita, apalagi wanita yang menjadi pasangan kita, apalagi saudara kita yang perempuan di antara kita. Maka perhatikanlah wanita-wanita yang ada bersama kita, yang kita memiliki kewajiban hak untuk mendidiknya, untuk menuntutnya, untuk mengajarkan ilmu kepada mereka, untuk menguatkan akhlakul karimahnya kepada mereka. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza tagha nisa'ukum, nanti suatu saat di mana kalian akan merasakan wanita-wanita kalian akan melakukan hal-hal yang di luar daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, hingga sampai mereka melampaui batas dan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Nabi Muhammad dengan kita? Wasaqaw fityanakum, para remaja-remaja di antara kita, anak-anak yang kita didik di rumah kita, yang ada, yang kita nafkahkan di dalam keluarga kita. Bagaimana kita selaku pimpinan di dalam rumah tangga kita menyikapi, mendidik, merawat anak-anak kita? Kata Nabi Muhammad, wasaqaw fityanukum, nanti kalian akan dapati pemuda-pemuda yang durjana, pemuda-pemuda yang tidak mengetahui syariat agama, pemuda-pemuda, remaja-remaja yang jauh daripada akhlak Nabi Muhammad, pemuda-pemuda yang tidak mengenal akan ketauhidan kepada Allah, bahkan ia lebih dekat kepada hal ateis, tidak mengenal Tuhan. Tetapi mudah-mudahan di negeri kita ini banyak para habaib kita, banyak para ulama kita, banyak para guru kita. Mudah-mudahan remaja-remaja kita senantiasa Allah jaga, Allah lindungi keimanan dan keislamannya. Untuk itu ma'asyiral muslimin, bukan hanya dari luar saja, tetapi kita harus pupuk keluarga kita dari dalam, dari contoh seorang pemimpin kepada keluarga besarnya. Karena Allah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, wa rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wahai ayah, wahai bapak, jangan engkau memikirkan diri engkau sendiri, jangan engkau mengharapkan engkau masuk surga sendiri, tapi perhatikan, nasihatkan, berilah nasihat amar ma'ruf nahi munkar kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, agar mereka menjadi al-ummah rasatul ula, seorang ibu yang menjadi madrasah pendidikan pertama untuk anak-anak kita. Dan janganlah tinggalkan daripada keluarga kita, anak-anak kita, baik laki maupun perempuan, di dalam memberikan nasihat apa yang ma'ruf dan yang munkar. Kita jelaskan, kita berikan pemahaman kepada mereka agar kita terselamatkan bukan hanya dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat saja contoh kasus yang terbesar yang kita alami di bangsa kita ini adalah seorang ayah yang memiliki profesi sebagai dirjen pajak atau yang di dalam lingkup kepajakan, tetapi semua yang dia usahakan dari awal, yang dia rintis dari awal sampai dengan saat itu, hancur lebur dikarenakan anaknya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena yang dicari adalah hal materi duniawi saja, tidak memikirkan akhlak, pembentukan akhlaknya, tidak memikirkan tentang ilmu pengetahuannya di dalam hal agama.
Padahal Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka, daripada panasnya api neraka. Dalam urusan dunia saja, dia yang begitu hebat pangkatnya, yang begitu banyak hartanya, Allah hancurkan sehancur-hancurnya dikarenakan satu orang perilaku anaknya yang berjalan. Wa'iyadzubillah. Jikalau hal itu terjadi pada diri kita merasakan neraka sogir, neraka kecil di dalam urusan dunia kita, apalagi nanti kita dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kalau kita tidak mendahulukan amal ma'ruf dan nahi mungkar, maka kita nanti juga akan hancur lebur, akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang rugi dikarenakan kita tidak memperhatikan keluarga kita, tidak memberikan nasihat amal ma'ruf kepada mereka, tidak menjelaskan nahi mungkar, tidak melarang nahi mungkar kepada mereka. Maka oleh karena itu Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya Rasulullah, bahwasanya kami bisa menjaga diri kami sendiri, wahai Rasulullah. Tetapi bagaimana cara kami bisa amal ma'ruf nahi mungkar kepada keluarga kami? Kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanhawnahum amma nahakumullah wa ta'murunahum bima amarallah. Maka tetap pada dasarnya kita tetap memberikan pengertian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dilarang oleh kita. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang harus kita perintahkan kepada keluarga kita. Maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya yang begitu amat panas yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang menutup diri dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran disebutkan bahwasanya wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Di dalam surat Ali Imran ayat 131 disebutkan, hendaklah kita takut kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana neraka tersebut disediakan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang menutup dirinya daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai diri kita menutup diri dari hidayah, dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita menutup diri daripada hidayah daripada keluarga-keluarga kita. Maka berilah nasihat untuk mereka agar mereka senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam kitab Al-Qur'an disebutkan, wahfaz huquqal ahli wal auladi anfir wa'alimhum fadaka ma'akam. Hendaklah kita menjaga keluarga kita, diri kita, hak-hak keluarga kita, hak-hak diri kita, kewajiban-kewajiban keluarga kita, kewajiban-kewajiban diri kita. Dengan cara apa? Anfir, memberikan nafkah, memberikan sesuatu hal yang dibutuhkan oleh keluarga kita, menunjang di dalam karirnya, di dalam menempuh daripada kehidupan dunia maupun akhiratnya, maupun agamanya. Kemudian kita ajarkan mereka pemahaman di dalam agama, maka itu adalah hinsyobil iman. Orang yang melaksanakan hal tersebut, seorang pemimpin di dalam keluarga yang melaksanakan hal tersebut, berarti dia menjalankan di antara cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu amat menitik beratkan kepada seorang pemimpin di dalam rumah tangganya agar ia terus menyeru di dalam hal yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Dengan cara apa? Bahwasanya Nabi mendoakan seorang daripada orang ayah atau seorang bapa yang ada di rumah tangganya, rahimallahu walidan ma'ana walidi wa ala birrihi. Bahwasanya Nabi Muhammad mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang ayah, kepada seorang bapa yang mengajak, yang membantu, yang merawat keluarganya di dalam melakukan kebaikan-kebaikan dalam urusan dunia maupun dalam
seorang ayah memperhatikan bagaimana pakaiannya, seorang ayah memperhatikan bagaimana adab daripada anak-anaknya atau pasangannya, seorang ayah menyekolahkan anaknya ke tempat-tempat yang ia tunjuk, yang ia yakini bahwasanya di dalamnya memiliki pengetahuan-pengetahuan di dalam hal agama yang baik dan mengajarkan daripada akhlakul karimah untuk anak-anaknya. Maka siapa orang atau bapak atau ayah yang melakukan hal tersebut, maka didoakan oleh baginda Nabi besar Muhammad bahwasanya dia akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu maka pahamilah mereka, maka ajarkanlah mereka tentang ilmu pengetahuan dan ajarkanlah adab-adab kepada mereka agar kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama-sama, dan kita semua dijauhkan daripada bala musibah yang Allah turunkan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha bima amara Allahu amalaha wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tana bi malaikatihi wa sabbihati bi kursihi. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر اعداء الدين وعلي كلماتك الى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنه والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا اندونيسيا خاصه وسائر البلدان المسلمين عامه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما